Di Amsterdam Mas, aku 2 hari nggak keluar kamar. Semarah itu sama diri sendiri. Iya, iya, iya. Sampai kayak di satu Airbnb itu ada Cindy, ada Dimas, kayak mereka ngetok-ngetok, "Makan dulu Kak, makan dulu." Sampai aku nangis Mas. Wah. Nangis Mas. Ya kan emang orang nggak tahu juga ya. Iya, Tapi iya. buatku berat karena maksudnya tanding di sana tuh mimpi semua barista. Preparation kompetisi itu adalah ternyata orang-orang yang memang peduli sama aku as a person itu datang membantu. Pokoknya semakin kesini aku semakin dekat sama ibu. Semakin berumur ya Mas. Makin kesini makin dekat. Aku alhamdulillah udah pernah berangkatin ibu umroh. Itu salah satu wishlistku tuh. Membahagiakan ibu dari sisi lain ya. Lain tuh dalam arti misalkan kayak sekarang kebutuhan ibu apa yang dibutuhin, alhamdulillah udah bisa terpenuhi. Udah bisa terpenuhi ya. Ya kan. Cuman cucu aja belum nih. Ini tuh No Cincong udah episode ke 130 lebih. Wih, Udah masuk ke season 13. Dan akhirnya lu baru nongol di sini sekarang, gitu. Ini aku bela-belain loh Mas dari Jakarta ke Kediri. Cuma buat podcast nih ya. Karena pengen banget. Justru sebenarnya gue mau nanya, Gak. Lu sebenarnya selama ini ngindarin No Cincong kenapa sih? Mas, kamu tuh jujur ya. Nih, kamu tuh ngajak aku itu sekali memang. Cuman waktu itu kebetulan memang karena ada berhalangan. Bukan aku yang nggak mau, memang berhalangan. Cuma setelah itu nggak ada follow up lagi. Mungkin karena kamu malas kali ya. Udah malas gue baru sekali kok, Mas. Baru sekali ya? Mesti 2-3 kali lagi enggak, ya? maksudnya bukan. Tapi kan aku sering nagih kayak, Mas, nggak pernah diajak nih. Gitu. Oke. Kan minimal AdSense bisa bagi 2 ya. Lu mau dibagi sebenarnya AdSense kecil banget. Oke. Aduh. Tapi anyway, congratulations dulu dong. Waduh, iya nih. Akhirnya jadi champion lagi untuk kedua kalinya kan. Iya, setelah 6 tahun, Mas. Itu dari 2018 ya? Gila. Sama kayak Liverpool. Kenapa Liverpool? 2018, 2025 dia champion lagi. Oke. Seasonnya. Terus gimana akhirnya lu bisa merasakan jadi juara lagi? Berarti kemarin-kemarin kan lu ikut lagi kan sampai akhirnya 2024 kemarin ya? Iya, 2024-25 ya. Periode 2025. 2025 sih sebenarnya. Kalau ikut laginya tuh, jadi setelah WBC, kan mungkin teman-teman di sini juga pada tahu lah ya, kesalahan terbesar gue di WBC apa. Tahu kan, Mas? Maksudnya nggak tahu? Aku lupa, udah lama banget. Overtime, Mas, itu kayak iya, 15-58, hampir diskualifikasi. Iya, udah lemes semua tuh. Wah, parah. Maksudnya kita di sana juga pun, ya itu kesalahanku lah. Maksudnya aku mengakui itu kesalahanku yang cukup fatal. Padahal kalau kita lihat score sheet, sebenarnya ada chance untuk masuk ke babak berikutnya tuh. Kalau aku nggak overtime sama sekali. Atau even overtime 40 detik aja, masih masuk gitu. Iya. Waktu itu kan 2018 tuh kayak rankingnya live gitu. Jadi abis main tuh kayak ada live ranking gitu. Oh, ada seru juga ya. Iya, jadi kayak tapi live rankingnya tuh dibatasin sampai ranking keberapa gitu. Oke. Jadi kayak udah ranking paling atas gitu ya, udah tenang aja, udah nggak usah ngapa-ngapain. Jadi mereka cepat ngeluarin skornya ya waktu itu ya? Tapi per kategori. Jadi kayak misalkan best espresso, best milk beverage gitu. Jadi bukan yang the whole technical, enggak. Jadi kayak bukan the whole score gitu. Iya. Jadi live ranking misalkan kayak ini best milk beverage misalkan dari negara mana. Iya, seru-seruan lah ya. Kelihatan lah ya gitu ya. Ya pokoknya itu kesalahan terbesarku, overtime yang menurutku itu apa ya? Harapan orang yang maksudnya bukan cuma aku ya. Saat itu kan 2018 kamu tahu sendiri ya, aku sempat minta bantuan teman-teman sampai crowdfunding loh. Sampai kan ingat nggak sih kayak nyari duit, orang-orang nonton terus mereka nyumbang segala macam gitu ya. Yang di sekolah kopi ketika saya masih menjabat di situ. Masih ya. Iya betul. Maksudnya waktu itu kan intinya adalah itu ternyata harapan orang banyak gitu. Yes. Nah, aku nih kayak sebagai sebagai utusan gitu, yang gimana caranya supaya Indonesia saat itu bisa punya peringkat baik. Saat itu kan kita belum pernah ada Yoshi waktu itu semifinal, jadi belum pernah ada yang lebih tinggi dari Yoshi. Harapan orang-orang tuh besar sama aku gitu kan, tapi ternyata aku melakukan hal yang di luar dugaan, yang ternyata dampaknya adalah ke nggak lolos gitu, dan mungkin mengecewakan banyak orang. Nah itu sebetulnya kayak lu crowdfunding kayak banyak yang sponsor atau kamu ngeliat banyak nih orang ini berharap begitu gede ke kamu. Ini bikin kamu makin pressure nggak sih? Kalau kemarin tuh sebenarnya
bukan pressure sih. Kemarin tuh justru jatuhnya kayak gotong royong sih, Mas. Aku ngelihatnya ya. 2018 karena memang saat itu aku nggak ada duit sebesar itu untuk compete gitu. Caranya adalah gimana ya supaya bisa tetap compete adalah karena waktu kita kalkulasikan gitu ya, maksudnya ngitung anggaran biayanya ya, estimasinya kayak besar ya gitu. Ratusan juta tuh udah. Ya sampai 3 digit lah gitu ya. Dan alhamdulillah maksudnya kayak ada beberapa teman-teman yang memang peduli dan pengen bantu juga gitu ya. Ya pokoknya intinya adalah aku ngerasa saat itu momen-momen yang dimana teman-teman kopi tuh gotong royong semua gitu. Betul. Nah, yang bikin aku sedih lagi tuh karena mungkin mereka tidak eksplisit menyatakan kayak gue kecewa nih sama lo gitu. Sebenarnya enggak lah, Kak. Iya memang, Enggak tapi lah. benar-benar sih. Cuman aku dalam hati itu aku berpikir kayak itu di Amsterdam Mas, aku 2 hari nggak keluar kamar. Setelah pengumuman nggak masuk tuh 2 hari kayak lo se-upset itu ya? Semarah itu sama diri sendiri. Iya. Sampai kayak di satu Airbnb tuh ada Cindy, ada Dimas kayak mereka ngetok-ngetok makan dulu kah, makan dulu. Sampai aku nangis Mas. Nangis Mas. Oh ya soalnya wah, dampaknya segitu ya, Kak ya? Ya kan emang orang nggak tahu juga ya. Iya, Tapi iya. buatku berat karena maksudnya tanding di sana tuh mimpi semua barista. Yes, agree. Tapi udah sampai sana tuh kayak kita fucked up gitu ya maksudnya kayak Iya, shit happen iya. lah ya. Dan overtime Mas, konyol kan? Maksudnya kalau rutin udah Iya, berapa itu. kali gitu loh. Konyol gitu. Iya. Jadi hal yang dan saat itu memang aku menyepelekan. Ada satu momen aku menyepelekan dalam arti gini. Jadi pas masuk ke stage itu dipanggil untuk prep nih. Prep sebelum main kan. Itu pas Wahyu, aku waktu itu dibantu sama Wahyu ya. Timer mati Mas. Yuk timer mati nih yuk. Wah dua-duanya nggak bisa lagi nih. Mati tuh. Jadi timer yang kita bawa mati. Udah lah yuk nggak apa-apa. Gue udah hafal kok flow gue. Jadi nggak usah pakai timer. Aku ngomong gitu Mas. Iya. Tapi Wahyu tetap nyariin baterai Nyariin nih timer, kemana. Nyari baterai. Ya baterai. gimana segala macam. Tapi udah telat karena udah masuk. Ternyata sepenting itu loh, bawa timer kalau bisa 4 deh gitu, besok-besok gitu. Maksudnya hal-hal yang sepele itu ya. Sepele, tapi ternyata dampaknya itu bikin kita sadar kalau ya lu kan kompetisi ada batas waktunya gitu. Iya. Karena jadi gini Mas, sebenarnya saat itu aku tidak terlalu mengukur jarak antara meja ke meja. Jadi langkahku tuh jauh lebih banyak dibanding saat aku latihan. Oke. Pertama itu. Mungkin itu ngaruh ke beberapa detik lah. Betul. Yang kedua, ada saat lagi, pokoknya kesalahanku tuh di luar overtime ya. Pas buka susu agak, jadi kan susu nih, dikencengin tuh tumblernya. Pas dibuka, pas mau prep belum nggak dibuka. Jadi kayak pressure kan. Oke. Jadi pas kita buka, pas lagi main nih, mau buka susu, luber. Nah aku ngelap dulu tuh lama. Terus banyak ya akhirnya ya. Iya, pas Ikbev, Aeropressku macet tuh. Lama kan, wah macet gini kan. Lama sampai aku tuh improve di situ kayak tenang aja, gue nggak bakal matahin meja gitu. Itu kayak gitulah. Ke juri ketawa kan. Tapi itu ternyata udah lebih dari durasi latihanku. Tapi aku harus serving nyelesain kan. Nah pas aku ngeliat jurinya senyum, aku ngerasa excited-nya keluar Mas. Jadi kayak anjing terlalu enjoy nih kayaknya nih. Jadi udah aku pakai closing. Padahal sebenarnya kalau nggak pakai closing itu mungkin masih selamat tuh. Iya. Closing apa pas aku time terakhir, timer kompetisi di belakang. Kan gede tuh. Jadi aku di belakang timer pas aku lihat. Lemes aku langsung. Gila. Lemes. Ini kayaknya cerita ini aku baru denger sih. Something kayak gitu lah. Baru denger sih. Nah pokoknya intinya karena itu aku ngerasa gimana caranya supaya bisa menebus mungkin ya menebus kekecewaan orang-orang, makanya ikut lagi setahun setelahnya. Redemption nih ya. Iya. Tapi salah juga ternyata karena too ambitious. Jadi terlalu ambisius juga kayaknya nggak bagus. Kita nggak berpikir jernih. Jadi gimana pun caranya harus menang. Nah itu nggak boleh tuh. Ternyata saat itu. Akhirnya aku kalah sama Miki kan. Miki juara 1, aku juara 2. Ya udah 2020 sebelum COVID tuh pengen ikut lagi. Tapi Cindy ikutan waktu itu kan. Iya, Cindy ikut. Akhirnya Cindy ikut. Yang dia bawa tema adapt. Aku bantuin Cindy. Udah tuh COVID 2022 aku ikutan lagi. Jadi sebenarnya setelah WBC itu 2019 sama 2022 Mas aku ikutan. Kamu ikut Good Spirit dulu dong? Iya, pokoknya Good Spirit itu karena waktu itu aku lagi intuit sama mixologist.
ya menurutku fun aja ya. Hmm. Kayaknya kalau pekerjaan barista dibikin jauh lebih kompleks itu menarik gitu. Yang dikulik bukan cuma kopi lagi, susu lagi, tapi ada something yang karena di IBC kan kita juga harus ngulik sick bev kan. Jadi kalau kita pelajarin ilmu-ilmu yang ada di mixologist, kayaknya kita bisa lebih nambah nambah apa ya? Kayak nambah referensi Ya, tentang betul. meracik minuman. Gitu. Ya pokoknya kayak Ya gitu. karena intinya barista kan di situ kan meracik minuman, nggak cuma kopinya doang sih sebenarnya. Iya. Wah tapi gila ya kompetisi segitu ya dampaknya ya. Iya mas, buatku ya. Tapi nggak tahu yang lain. Jadi sebenarnya jadi champion juara nasional itu masih belum selesai. Ini tantangannya di World ini, waduh mulai lu mesti cari sponsor dana, ngumpulin dana semuanya, dan persiapannya di sana, gila sih. Makanya sempat ngobrol sama beberapa teman-teman juga yang memang ikutan kompetisi dari negara lain gitu ya. Jadi mereka tuh bilang katanya kalau mau compete ya sebenarnya lo compete untuk dunia. Kalau cuman goalsnya cuman sampai nasional, pusingnya nanti saat tiba-tiba dikasih rezeki menang. Nah, makin bingung. Makin bingung. Kok gue menang? Iya. Jadi kayak mindsetnya adalah ya udah gue compete sekali persiapan terjun. untuk di World, persiapannya harus sampai di World gitu. Maksudnya terlepas nanti rezekinya dikasih atau enggak, itu balik lagi ke persiapan kita menuju ke kompetisi nasional dulu kan gitu. Tapi gak ya, aku tuh masih penasaran. Aku sempat waktu kamu habis menang itu ya, kan aku nanya sama kamu. Kemarin nih atau yang dulu? Yang waktu dulu. Menang kemarin ini. Lu ikut kompetisi ini udah lama banget loh, Gak? Dari pertama 2013. Ya kan aku bilang, kayaknya barista atau peserta ikut IBC terlama nih, barengan lu Arif nih. Cuman Arif juga lompat-lompat kan, enggak ini kan. Lu yang masih konsisten sampai sekarang nih. Aku baru 7 kali Mas kalau dihitung itu Mas. Kalau dihitung itu 7 kali ya? 7 kali. Tapi lu startnya dari 2013 itu. Iya, itu kan dorongan dari Get Back waktu itu kan gitu. Get Back ya. Pokoknya habis pasca menang. Kita pakai grinder yang sama. Iya. Pokoknya pasca menang Latte Throwdown di acaranya Cikopi ya. Terus ya itulah maksudnya ketemu sama beberapa orang-orang yang nge-support gitu ya, apalagi Get Back waktu itu kan ya. Udah ikut nasional deh gitu, seru nih. Aku mikir kayak seru juga ya ternyata ya. Ternyata maksudnya kompetisi itu bisa jadi wadah buat kita nih bukan buat menunjukin skill doang ya. Tapi yang aku pelajarin ya Mas ya, kita tuh bisa jadi lebih baik loh ya setiap tahunnya itu karena di kompetisi kita belajar disiplin. Yang dilihat bukan cuma nambah skill ya, disiplin Mas. Waktu latihan lah, kemudian event aja sampai sekarang pun kita tuh pola makan kita atur. Wah, oke, olahraga bisa sekarang. Maksudnya kalau kemarin-kemarin kayak ya itu karena tidak berpikir jernih, kompetisi itu ternyata pertandingan bukan hanya skill ya, mental, fisik, semua. Iya. Jadi kayak semua tuh harus seimbang. Harus balance ya. Iya. Jadi olahraga pedal juga nih sekarang. Itu diajak. Loh, kamu sadar nggak kemarin nih pas aku menang, aku tuh sempat posting ya, aku off sosial media 2 bulan. Oh, really? Iya. Off sosmed tuh. Maksudnya off sosmed bukan berarti kayak nggak posting. Posting kan ada tanggung jawab produk ya. Tapi ya sekedar posting habis itu udah. Dan itu juga salah satu yang pegang tuh kan ada tim aku lah. Jadi beneran mencoba untuk meminimalisir distraksi sih Mas. Betul. Wah gila. Sampai kemarin. Ya. Jadi kayak 2 bulan ngilang tuh. Nggak tahu ngerasa nggak ya? Enggak. Jadi 2 bulan lah nggak aktif di sosmed gitu ya. Tapi kalau chat-chatan sama orang mah tetap. Maksudnya komunikasi mah tetap. Cuman karena kalau di IG yang aku lihat kan bukan cuma kamu doang kan? Bener. Pasti kalau di story paling ujungmu itu bukan aku dong. Pasti bukan. Pasti. Aku paham sih Mas. Kita udah kenal lama ya Mas. Ya gila. Tapi apa yang bikin kamu ini gila udah lebih dari 10 tahun loh gak lu berkompetisi ini gak? Iya. Gak banyak loh barista yang bisa sampai konsisten sampai sekarang. Apa sebenarnya yang bikin kamu terus mau ikut? Ya itu tadi Mas. Maksudnya aku melihat sisi lain dari kompetisi ini bukan hanya maksudnya kalau menang menurutku itu usaha ya. Itu adalah menang tuh sebenarnya kayak bunga dari usaha kita. Kalau kita nggak usaha ya Tuhan nggak akan ngasih menang. Gitu. Maka nggak ikhtiar, ada istilah ikhtiar itu harus usaha gitu ya. Ngejar terus gitu ya. Cuman yang di sisi lain tuh aku ngerasa kayak pertama jujur ya kalau nggak ada kompetisi aku nggak tahu harus ngapain Mas. Nggak maksudnya kayak hilang arah gitu dalam konteks memperbaiki
diri sendiri gitu. Hmm. Ternyata kalau kita melihat kompetisi lebih dalam, itu tadi aku bilang ya, disiplin jadi disiplin banget, Mas. Dulu aku nggak suka bangun pagi, sekarang aku lebih suka bangun Lebih pagi. rajin. Lebih rajin, karena ternyata latihan pagi itu jauh lebih baik dibanding latihan malam. Oh, lu dulu kalau latihan jam Wih, 11, jam itu kan. 12, gila. Iya. Heeh. Itu kan belajar throughout year ya. Maksudnya ya Hmm. selama misalnya setelah melewati tahap 1, tahap 2, tahap 3 gitu ya. Jadi kayak kenapa mau semua itu lagi? Pertama ya pasti ambisi kejuaraan dunia ini masih pengen, Masih pengen ke World lagi nih. ya karena yang 2018 itu. Hmm. Tapi di sisi lain nggak boleh ambisius kan, karena Iya, kalau iya. enggak nanti akhirnya jadi bumerang. Jadi bumerang. Tapi ada hal baik yang aku temuin saat preparation kompetisi itu adalah ternyata orang-orang yang memang peduli sama aku as a person itu datang membantu. Hmm. Mereka memvolunteerkan diri mereka untuk membantu supaya bisa dapat hasil yang Iya, optimal iya, gitu. iya. Itu yang pertama. Yang kedua, disiplin tadi ya. Yang ketiga, referensi ya Mas. Akhirnya jadi dengan adanya kompetisi, kita tuh kan pasti berpikir gimana caranya kita bisa all out. Jadi update lagi nih Dari ya. update lagi. Oh. Kemudian yang keempat, sebenarnya lebih ke connection sih. Maksudnya, saat kita kompetisi itu kita pasti akan sourcing. Sourcing ini kan nggak mungkin kita beli dari trader atau importir doang. Iya, Pasti iya, kan kita iya, pengen nyari sumber terdekat Mm-mm. kopi tersebut gitu. Bisa jadi kontak langsung ke Farmernya, prosesornya. prosesornya Iya, ya. pokoknya kalau kita bawa embel-embel kompetisi, prosesor mau di email, ini orang Langsung luar ya. welcome nih ya. Most of them tuh langsung kayak membalas dengan baik gitu. Karena tujuan mereka juga kan pasti mencari kendaraan untuk mereka bisa branding. Iya, karena Produknya. impact-nya gede banget Gede ya banget ternyata kan ya. ternyata gitu Dulu kan. kita waktu awal kompetisi itu kita Nggak tahu kadang ya. nggak berpikiran loh bahwa ternyata kalau kita bawa kopi, bawa ini tuh kita menang impact-nya segitu gedenya. Sekarang makin gede lagi tuh Iya. impact-nya. Ya pokoknya melihat kompetisi dari perspektif yang berbeda ternyata lebih membuat aku lebih tenang menghadapi ya guncangan-guncangannya Gila, gitu, gila. Mas. Lu sekarang kelihatan lebih mature banget ya dibanding waktu gitu ya. Saat transfer Iya, kemarin. iya. Beneran. Kayaknya memang lu persiapan dari preparation-nya pun juga lebih mateng. Ya, Ya semoga lah ya, mudah-mudahan Mas. lah. Semoga lah ya. Bulan apa nanti? Oktober. Oktober ya. Oktober. Masih ada waktu buat ngumpulin sponsor Nah, ya. ini Eropa. Perbanyak Kita tahu take over juga lumayan lah ya. Jadi banyak orang tuh Mas sebenarnya yang ya mungkin ada beberapa orang-orang yang mungkin nggak terlalu deket, mereka selalu bilang kayak enak ya Mas Aga jalan-jalan mulu. Ya. Maksudnya keluar kota mulu, Iya, padahal iya. sebenarnya yang kita lakukan sekarang adalah lagi ngumpulin dana Iya, gitu. untuk bisa berkompetisi gitu. Iya. Karena maksudnya ya kita mengharap siapa lagi gitu kan kalau nggak diri sendiri gitu. Ya jadi kita keluar kota. Maksudnya mungkin orang lain tidak melihat proses pelatihanku gitu. Kan aku nggak mau terlalu eksplisit kasih tahu ke orang juga gitu kan. Ya ngapain masalah tiap kali latihan di syuting dikontenin. Bener. Pengennya gitu Mas, biar orang tahu usahanya gitu. Tapi ada beberapa orang yang ketemu gitu, lu jalan-jalan dulu nggak latihan gitu. Iya sih gitu. Sebenarnya jalan-jalan terus tuh bukan jalan-jalan, saya pergi keluar kota terus tuh karena memang ada kebutuhan yang harus kita penuhi. Iya. Something kayak gitu Iya, Mas gitu iya. ya. Mungkin orang lain kalau ngelihat dari sosial media taunya, wih jalan-jalan mulu nih. Tapi jadi gini ya, kamu tuh juga jadi berevolusi juga nih ya. Jadi kalau dulu itu cuma sekedar barista, terus kemudian bikin coffee shop, bikin smith, sampai sekarang akhirnya jadi konten kreator juga nih, mau nggak mau. Secara nggak langsung ya. mau nggak mau. Karena ya pertama mumpung masih laku. Laku itu maksudnya dalam arti energi masih ada Mas. Energi masih ada, terus kemudian maksudnya sekarang lagi membenahi grooming. Maksudnya kalau Mas Willy sadar 2 tahun 3 tahun terakhir tuh aku lagi larinya lagi ke lifestyle. Kayaknya dari dulu lah. Iya, tapi dulu tidak terlalu dipublikasikan di sosial media banget gitu. Ya kenal-kenal aja. Kalau sekarang tuh kayak misalkan kenapa lagi selalu kayak misalkan kalau bikin konten tuh selalu meng-highlight outfit lah, meng-highlight what to wear lah gitu, what's in my bag dan lain-lain yang berhubungan dengan outfit. Karena kopi ini kan sebenarnya kan secara produk dia itu kan tidak mengerucut hanya terbatas pada hal-hal teknis gitu loh Mas. Kalau kita bisa nge-grab atau bisa
meng-capture market yang memang di luar kopi, yang berhubungan dengan kopi gitu ya. Salah satunya lifestyle, itu lebih menarik gitu. Ini dari sisi market ya. Iya, iya. Nah, yang aku lihat saat itu kayaknya belum terlalu banyak barista-barista yang mengarah Ke ke lifestyle itu. lifestyle, fashion lah, Lebih ke banyak motoran, masih yang ini ya, apa, teknis-teknis teknis. aja nih ya. Heeh. Kamu ngarahnya ke fashion itu ya. Approach-nya jauh lebih casual, Mas. Maksudnya kalau dulu kita sadar gimana caranya kita bisa ngasih tahu ke market kopi itu, misalkan di zaman dulu aja kita tahu Mm-mm. Arabica tuh harus ada acidity-nya. Jadi Mm-mm. sesuatu yang hal-hal teknikal itu ternyata mental gitu sama market Mm-mm. gitu. Ternyata cara 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 mengambil hati mereka tuh lobby-lobbynya bukan dari hal-hal yang kayak, oh nih cobain geisha, enggak. Hal-hal yang memang berbau dengan apa yang mereka suka juga. Yang relate sama Yang mereka relate sama juga mereka dulu gitu ya. gitu. Nah, cuma kadang yang kita susah itu kita cari tahu yang relate sama mereka itu apa. Kadang Iya itu yang sih, kita PR-nya di situ. betul. Tapi kalau Mas Willy pantau sosial media, itu kan pasti ada kategori-kategorinya. Hmm. Kayak misalkan sekarang tuh banyak banget orang-orang yang sekarang menggunakan media sosial untuk mereka tuh bukan mereview, tapi mereferensikan coffee shop di sosial media mereka. Hmm. At the end mereka juga akan dapat paid promote, Hmm. ada paid collaboration lah dengan brand secara nggak langsung ya. Iya, iya, Nah iya. itu kan bagus sebenarnya kalau benar gitu. Hmm. Nah aku juga lagi mencoba melihat itu gitu. Jadi ya kalau mau belajar tentang kopi lebih dalam gitu ya, ya bisa lihat misalkan siapa Andrew Tandra gitu postingannya kan dia Hmm. selalu meng-highlight tentang hal-hal Iya, teknis iya, iya, atau iya, iya. kontennya Miki Iya. misalkan SSG gitu ya. Dia kan juga selalu meng-highlight hal teknis. Teknis ya. Nah, kalau aku juga mencoba untuk posting atau menjalankan media sosial dengan format seperti itu, yang ada orang akan meng-compare nih, Mas. Hmm. Ini kayaknya caranya Andrew lebih benar dibanding caranya Aga nih gitu, Mas. Ngerti nggak? Hmm. Karena kan orang hanya mengambil dari audiovisual gitu, tanpa mereka benar-benar melihat Hmm. lebih dalam gitu. Lu jadi akhirnya mau nggak mau beradaptasi juga Iya ya. dong, harus kayak gitu. Karena nggak semua champion ngelakuin itu loh, gak. Masa sih? Ya nggak semua. Oh, Ada beberapa aja yang sampai benar-benar jadi konten kreator biar tetap masih eksis, masih ini gitu. tapi imageku tetap barista sih, Mas. Maksudnya imageku ya bukan barista gitu ya. Maksudnya kayak imageku tetap coffee lah. Lebih luas lagi gitu. Maksudnya bukan cuma satu profesi gitu. Kadang roasting juga dikontenin. Kadang sharing tentang cupping juga ikutan gitu. Nah, tapi dari cita-citamu di awal dulu gak, kalau kita mau flashback lagi ya, kan dulu kita kan sering dengar nih, Iya, oh, iya. Angga tuh ini memang cita-cita pengen jadi artis. Ya, Memang iya. lu juga pernah ngomong, gue memang dulu pengen Rockstar, anak band. mau bahas band nih, Borok. Jangan dong. Anak band. Oke, jadi kayak memang arahnya mau ke situ gitu loh. Oh iya ya, maksudnya enggak. Sebenarnya aku tuh dulu seneng bermusik ya, Mas. Seneng aja kalau misalkan kita bisa melakukan sesuatu yang menghibur orang banyak. Waktu itu memang ngeband. Seneng tuh dapat spotlight band. Wah, kayak rockstar tuh keren banget gitu. Ya emang keren loh, rockstar. Iya, Iya. benar. Cuman kan ternyata ngeband itu modalnya gede saat itu gitu. Jadi kayaknya kita nggak lanjutin, akhirnya milih ke kopi gitu. Ya terus lu jadi barista akhirnya, terus kemudian sekarang udah lebih ke punya manajemen juga ya, kayak ya, manajemen juga. Intinya lu udah upgrade jauh banget lah dibandingkan dulu cuma jadi kerja di kafe orang doang nih. Terus lu udah ngerasa, maksudnya, gue kan tau lu juga deket sama ibu kan. Iya, ibu. Nah, ibu kamu apakah udah melihat, wah, lu apakah udah bisa membanggakan dia? Wah ini harus nanya ke ibunya langsung sih. Tapi so far sih dia dukung-dukung banget ya. Kayak kemarin nih misalkan contoh, pokoknya semakin kesini aku semakin dekat sama ibu. Semakin berumur ya, Mas. Sebenarnya mungkin semenjak COVID lah ya. Pastikan perhatian kita ke orang terdekat jadi lebih intens. Karena takut Sempet kenapa-napa. kamu bikinin apa kayak kedai makan Iya, itu dulu sempet. yang pakai resep-resep ibu itu kan. Betul, cuman agak sedikit kayak eksploitasi ibu ya, karena ibu yang masak gitu. Kasihan jadinya, Mas, gitu. Maksudnya saat itu kayak ngerasa kayak, "Aduh capek juga ya kalau kita pernah coba itu dia ibu yang masak. karena dia mau waktu itu. Oke. Tapi kan semakin banyak waktu itu kan awal-awal kan lumayan rame ya. Terus kita coba cari tukang masak, orang lain masak rasanya beda, jadi ibu yang masak. Cuman aku mikir kayak
Terus kan saat itu juga COVID kan, Iya, jadi lagi COVID, ketimbang lagi COVID lagi, COVID. terus udah lah Bu nggak usah kita terusin lah Bu, kasihan Ibu gitu Iya, maksudnya. iya, iya. Maksudnya eksploitasi Ibu jahat juga gitu kan, kasihan gitu. Intinya makin kesini makin dekat, aku alhamdulillah udah pernah berangkatin Ibu umroh. Itu salah satu wishlistku tuh 2000 berapa gitu ya, 19 kalau nggak salah. Berangkatin lah minimal Ibu dulu yang pergi lah gitu. Oh, kamu nggak ikut ya itu ya? Enggak, waktu itu Oh, enggak. Eh, nazarku sih tahun ini kalau aku menang WBC aku pengen berangkat umroh dulu. amin, amin. Ya maksudnya kalau umur masih ada gitu ya. Kita kan nggak tahu ya Mas, tapi berharap sih demikian. Terus kemarin juga waktu kompetisi sempat telepon-telepon sama ibu, Bu, nih aku ikut kompetisi Dia lagi support nih, banget ya. support banget. Sekarang tuh disupport banget karena pertama ya aku anak satu-satunya Mas. Terus aku dulu memang nggak boleh dikerja di kafe, ngapain lah lu kerja di kafe gitu. Tapi sekarang mungkin karena udah bisa membahagiakan ibu dari sisi lain ya. Lain tuh dalam arti misalkan kayak sekarang kebutuhan ibu apa yang dibutuhin, alhamdulillah udah bisa terpenuhi. Udah bisa terpenuhi ya. Ya kan. Cuman cucu aja belum nih. Sering diminta nggak tapi? Dia tuh nggak minta Mas, tapi dia nyindir tuh nggak? Dia nyindir Mas. Aduh. Oke, tapi ini ya, aku juga mau nanya nih. Lu dikenal sebagai selebriti nih ya, selebriti barista nih. Gini loh, kamu udah main film, terus bintang iklan apa, dan lu kan pasti banyak dong dikelilingin cewek-cewek nih, iya kan? Nah, tapi yang mau gue tanya bukan itu kan? Oke. Enggak, bukan itu. Oke, wajar kalau banyak cewek-cewek yang, wah, Mas Aga foto bareng Enggak atau lah. apa. Kalau yang cowok ada nggak? Ya tadi kan ada cowok-cowok kan, maksudnya nih Yang DM atau yang apa gitu? maksudnya menjerumus gitu Iya. ya? Enggak lah Mas. Enggak ya? Enggak ada yang sampai gitu ya? Enggak tahu sih. Ada yang ngirim Aku, foto. oh gila. Enggak Lu kali sih. aja enggak? Enggak sih. Enggak. Karena sekarang Alhamdulillah exposure-nya segitunya, Iya. iya kan? Tapi kan feedku di Instagram udah laki banget Mas gitu. Ya, Justru malah lah yang justru gitu. itu. Oh iya iya. Oh iya iya. Justru itu. Enggak sih Mas, jangan dong. Enggak ada ya, enggak ada Orang-orang ya. malah- Bener ya? Iya, enggak ada sih, enggak ada Oke. sih. Nggak ada sih. Cuman pernah ada yang pakai fotoku untuk aplikasi cowok-cowok itu. Grindr. Iya, Oh. pernah ada tuh. Jadi emang ada yang laporin. Jadi pakai fotoku Oh, iya. untuk aplikasi itu. Itu juga kayaknya orang kopi juga ada yang kenal lagi tuh. Iya. Gua denger ada. Aplikasi itu. Iya, di situ. Maksudnya foto-fotoku dipakai di aplikasi itu sama aplikasi yang Tinder juga gitu. Jadi waktu itu yang aku dengar ada juara Brewers yang tahun berapa Oh, itu. iya? Itu juga kena di situ. Dipakai fotonya Iya. di Grindr itu. Wah, gila. Itu iya. Mas, ada aja ya memang sosial media ya resikonya gitu sih Mas. Oke, terus sama ini gak? Kan kemarin kan kita juga sempat rame di thread yang pasar malam ada gelas goceng. Aduh, nih kebetulan saya lagi di Kediri jadi teman-teman Kediri Nah. mohon maaf ya. Jadi sebenarnya di Kediri maunya mau investigasi, cuman Enggak. basarnya hari ini udah terakhir ya, kita nggak bisa ke sana gak? Mau gerebek pasar loh. Iyalah, enggak. Lu ceritain sedikit dong tentang apa cup itu, karena aku pun juga suka banget tuh bentuknya Oh, iya. itu yang tinggi sebelah itu. Oh ya, tebel tipis ya. Lucu gitu loh. Sebenarnya cup itu tuh pertama kali, ide pertama itu tahun 2022. Lama banget Mas, 3 tahun lalu ya berarti ya. Itu pas aku ikut kompetisi IBC lagi setelah 2019. Oke. Jadi 2022 tuh aku, tapi kan saat kita mau ikut kompetisi setelah lama break, harus kayak, ini gimana caranya comeback tapi strong gitu, ngerti nggak? Yes. Jadi harus ada konsep-konsep yang out of the box lah cerita saat itu Iya, gitu ya. iya. Makanya bawa konsep tuh namanya POV Mas. Jadi POV itu sebenarnya adalah awalnya konsep kompetisi. Konsep kompetisimu. Apa artinya POV? Potential Optimization Value. Oh, Itu gokil. merepresentasikan kopi secara general. Kopi is a potential commodities gitu ya. Terus kayak Yang bisa kita sebagai barista dioptimalkan. Ya. bisa mengoptimalkan dan it becomes value gitu kan. Oh, jadi POV ini adalah konsepmu waktu itu? Waktu itu konsepnya gitu. Oh, oke. Jadi saat itu aku pakai kopi Liberica. Karena menurutku Liberica potensial saat itu. Sekarang pakai Liberica? pakai Liberica. Gila. Ethiopia dan Liberica 2 kopi. Jadi Ethiopia itu yang aku pakai kebetulan single variety yang mungkin saat itu varietasnya belum terlalu sepopuler sekarang 2022. Ya pokoknya konsepnya itu. Kemudian aku mikir apa ya value-nya ya gitu. Apa ya optimisasinya ya gitu ya. Apa ya potensinya ya gitu. Dari kopi aku lari ke experience. Kita sebagai barista tuh kayak harus mengoptimize
si kopi ini menjadi sebuah experience untuk orang lain. Hmm. Saat itu idenya muncul pas aku lagi testing kopi, Mas. Kebetulan memang ada 2 jenis gelas yang lebar sama gelas yang tebel. Oke. Jadi kayak waktu itu kayak mungkin aku bikin sebelah-sebelah gitu tuh. Iya. Kok beda ya? Apa shotku miring ya kan? Beberapa kali aku bikin, kok beda ya? Jadi awalnya gitu, Mas. Dari situ ya? Dari situ aku pikir, kenapa nggak kita bikin sebelah-sebelah ya gitu. Nah, tapi yang bikin aku lebih yakin lagi saat itu adalah nonton Brewers Cup. Jadi saat orang presentasi Brewers Cup, mereka ada beberapa kompetitor tuh saat itu yang bilang, kalau mau evaluasi acidity, pakai cupping spoon. Yes. Kalau mau evaluasi sweetness, atau diminum body langsung dari karafnya. Ah. Oh, berarti ini masalah persiveness di mulut aja. Iya. Gimana caranya kita bisa bikin gelas yang satu bisa lari ke samping, satu bisa lari ke tengah. Ini kan persiveness. Kalau kita merasakan acidity, itu pasti yang kerasa di samping, Mas. Iya Kan, gitu. Jadi gimana caranya bikin gelas yang secara konsep itu bisa mengalirkan airnya, liquidnya itu ke samping. Jadi lu ada ide itu dari 2022 itu ya? 2021 menuju 2021 ya. itu. Di mana waktu itu gelas-gelas yang two-way itu kan belum rame kan itu? Nggak tahu kalau di Indonesia. Tapi kalau di luar, nggak tahu kalau di luar maksudnya. Kalau di Indonesia sih belum ada waktu itu. Yakin itu ya. Bahkan waktu itu konsepnya aja, kalau sekarang kan Mas Willy ngeliatnya kan tinggi, tebel tipisnya kan beda tinggi ya. Kalau dulu tuh sama tingginya, Mas. Jadi kayak gini nih, Mas. Ini tebal, ini tipis. Yang ngebedain ya cuman ada cowakan doang di tengah nih. Nah, dikatain sama Fahri Murad nih. Itu gelas apa asbak? Emang Fahri Murad kadang-kadang nih suka. Tapi dari situ aku mikir, bener juga ya. Bener juga. Gitu. Lucu juga nih jadi kayak gitu asbak. Kan. Bener. Nah, cuman saat itu karena aku nggak menang, juara 3, jadi aku ngerasa kayaknya nggak yang ngapain gitu kita rilis ke publik. Kamu kan, jadi akhirnya meragukan? Pertama, meragukan karena nggak menang. Kan ada istilah nobody knows your story until you win. Iya, betul. Masuk akal sih. Iya, jadi nggak akan ada yang Jadi tahu waktu itu kamu udah mendesain sendiri cup udah, POV itu? Jadi desainnya itu bolak-balik tuh di Bandung, Mas. Kamu bawa ke tukang keramik? Iya, ke tukang keramik. Bener-bener itu handmade, nggak pakai molding. Jadi bener-bener kayak kita datang, aku sama timku sama Salsa. Kebetulan Salsa yang cari pabriknya. Kita ke Bandung. Kita sampai mereka tanah liatnya kita bentuk sendiri. Ini kayak gini ya. Datang sampel pertama, kok nggak beda ya? Wah, kurang lancip nih, kurang miring gitu. Jadi prosesnya itu makan waktu 3-4 bulan lah. Sampai jadi gelas prototipe yang pertama itu. Gokil. Dan prototipe pertama itu juga hasilnya ya nggak semulus POV yang sekarang lah gitu. Kalau sekarang molding. Ya intinya kayak gitulah. Terus karena aku nggak menang, jadi aku tidak berpikir untuk merilis cup tersebut ke khalayak ramai. Iya. Nah, sampai aku lihat ada beberapa produk di luar negeri yang ternyata konsep ada yang kemiripan. sama. Iya, aku nggak tahu dia duluan atau aku duluan. Kita nggak ada yang tahu ya, beda negara nih. Tapi ternyata cup itu beberapa kali dipakai, menang di kompetisi. Wah, ini boleh nih berarti gitu ya. Bener Bener nih kan? gitu. Berarti valid nih. Teori ini valid. Oke deh, rilis. Terus aku rilis pertama belum ketemu sama Sero nih. Ke pabrik yang awal. Yang kamu ini ya, yang awal prototipe itu ya. Bikin 60 gelas. Datang gagal semua. Gagal semua. Kenapa? Size-nya atau size-nya gede. Size-nya nggak sama. Oke, nggak konsisten. Terus nggak konsisten. Terus visualnya, bentuknya tuh nggak mulus gitu loh. Jadi kayak ada jendolan dikit kayak. Wah, ini mah mana bisa dijual gitu kan. Terus kepikiran lah, ketemu Sero, ngobrol sama Sero, mereka mau untuk memproduksiin produk ini. Itu juga R&D-nya lama, setahun R&D-nya. Di pabriknya dia. Karena ternyata tidak semudah itu bikin molding dengan, itu kan sebenarnya gelas yang tebal tipis itu bukan cuma tipis doang, Mas. Tapi dia kemiringannya ada berapa derajat gitu. Iya. Wah, lu sedetail itu sampai sedetail itu. Karena kita pernah coba kemiringannya misalkan kayak let's say 80 derajat, 60, 40. Itu beda feel-nya. Itu experience-nya beda. Jadi kita pengen nyari pas minum tuh ke samping gitu. Wah, gila luar biasa. Itu yang bikin akhirnya rilisnya tuh di tahun 2023. 23. Terus launching, 2024.
23, 24 ya pokoknya. Enggak, 23 deh. Tapi waktu itu memang 23. kamu bikin memang khusus untuk espresso ya? Iya, awalnya Untuk espresso. espresso ya? Karena gini Mas, aku ngerasa saat itu, kenapa ya orang nggak suka minum espresso? Karena sepertinya nggak fun ya espresso ya. Iya. Ya gitu-gitu aja gitu. Dan cuma dikit, minumnya Nah, cepet. Ya. Terus sering terjadi perdebatan selera antara barista yang ngelakuin dialing in nih atau kalibrasi. Nggak, menurut gua nggak asem. Nah, kalau pakai gelas itu ngebantu at least. Oke, Jadi kayak ya kalau mempermudah misalkan ya. mau nggak asem, minum aja dari yang lebih tebel. Kalau Jadi kayak ada opsi. ya, itu kalau mau ngecek bodinya di sini nih, Iya, ya kan? jadi ada opsi Ngecek gitu. acidity-nya lewat sini. Bener, ada opsi. Dan sampai ya pokoknya 2024 rilis di Jakowik waktu itu, 2023 sorry. 2024 dipakailah sama kompetitor dari Belanda di World Barista Championship. Dan kita belum kenal saat itu. Wah, Kaget kan? Kita belum kenal. Dapat dari mana nih dapat gelas? dari mana ya Pas dia? aku lagi jadi volunteer di sana. Heeh. Di Busan tuh. Tiba-tiba nonton dia presentasi. Wah, gelas gua! Iya, kok bisa dia pakai? Nah itu, pas aku ngobrol ternyata dia dapat dari temennya orang Indonesia. Oh, damn. Jadi temennya orang Indonesia ini salah satu timnya dia yang menawarkan dia untuk pakai gelas itu. Wah, gila. Kayak, wah ini semesta kali ya gitu. Iya loh, gila loh. Kenalan lah sama dia. Tapi gara-gara kenalan itu, akhirnya kemarin aku kan dibantuin juga kan kompetisi nasional sama dia kan. Dia ngerostingin kopiku Mas. Aji Bourbon itu dari dia ngerosting. Iya, Pokoknya iya. intinya kemarin dia juga tanding lagi nih Mas si Zevang ini di Belanda, menang lagi Mas. Jadi kita ketemu di Milan nanti. Wah, Dan gila. dia tanding pakai gelas aku. Pakai Sedangkan aku tanding kemarin nggak pakai gelas. Oh, lu kemarin nggak pakai? Nggak pakai. Pakai di regional doang, tapi di nasional nggak pakai karena ya maksudnya ada beberapa hal-hal teknis yang ternyata gelasnya itu tidak secara volume kurang. Oh, Iya. lu mau bawa volume yang lebih ini Iya, ya, lebih besar. beda konsep udah. Beda ya. konsep lagi. Jadi kayak ya udahlah kita nggak pakai lagi lah gas itu. Ya itulah Mas. Gitu. Seru ya ternyata. Gila, cuma cerita gelas doang loh ini ya. Iya. Menarik banget loh. Sampai akhirnya setahun kemudian rilis yang versi lebih besar untuk Iya. filter dan americano. Ya itu yang aku beli Iya. tuh waktu di acara gastro kemarin itu. Gitu. Maksudnya sebenarnya kasus kemarin Mas itu ada aku menerimanya dan nangkepnya itu ada dua hal. Hal pertama mungkin aku agak sedikit merasa kecewa kenapa bisa bisa dijual 5.000 lah gitu ya. Oh ini ngomongin yang itu ya, Iya, kasus itu ya. Kenapa gitu? Tapi itu ya udahlah kita udah menyelesaikan permasalahan kita semua. Aku juga udah ngobrol sama yang bersangkutan. Kita udah DM-an dan kita udah nggak ada masalah apa-apa. Aku udah sempat posting lagi kita udah berdamai gitu ya, nggak sepenuhnya salah dia juga, ada oknum lain. Tapi di sisi lain aku ngerasa kayak ternyata gelas gue tuh laku juga ya gitu. Maksudnya Laku dong. ada kebanggaan yang dimana aku ngerasa kayak oh ternyata semoga nggak terjadi ya. Ternyata kalau dipalsuin pun orang beli gitu. Iya. Tapi lu jangan ngomong gitu, ntar Iya, orang punya ide lagi dibikin. Iya. Tapi kan ya nggak beli 10 juga sih ya. Tapi juga. Tapi nggak beli. Gini, aku beli 10 karena aku mengumpulkan barang bukti, Gak. Supaya juga nggak kesebar kemana-mana, jadi aku amankan, Gak. Gitu loh. Aku jahat kamu Mas. Aku nggak jaga. Ya, Justru paham, itu. paham. Ya, berkedok investigasi ya. Asli. Tapi ya iya makanya beli 10 Beli 10 aku. 10 Mas. Ya kan, wah ini daripada orang lain, aku ambil aja, aku amanin dulu nih. Sekaligus ini barang bukti nih buat ngecek ini cacatnya di mana-mana gitu. Siap. Oke, masuk kan. Iya benar. Oke, tapi ya itu ya, menarik ya, ternyata cuma dari gelas itu ya. Tapi kamu juga harus siap tuh nantinya kalau mau gelas kamu ini memang benar-benar udah banyak orang pakai, berarti kan ini laku. Pasti akan ada yang bikin tiruan-tiruannya. Iya, maksudnya mungkin beberapa orang juga menganggap kalau aku bikin ini juga pun karena ngelihat yang di luar bikin, aku bikin. Saat itu jujur banget nih ya, memang tidak ada ide untuk menduplikasi gelas dari luar. Mungkin saatnya momennya bersamaan gitu Mas. Jadi momen itu kan ada Nywares lah, ada Two Ways Cup. Memang aku lebih dulu, tapi karena purpose-nya buat espresso. Nywares waktu itu purpose-nya adalah untuk filter. Dan kita tidak ada sama sekali mereka ngelihat aku ngelihat dia untuk duplikasi, nggak ada sama sekali. Intinya adalah ya ini evolusi industri aja. Iya. Gimana caranya kita berlomba-lomba untuk memberikan experience yang lebih mutakhir lagi nih, yang lebih bagus lagi ke audiens gitu. Ternyata ya
idenya mirip, ya udahlah nggak Hmm. apa-apa. Cuman kalau memang kedepannya ada yang bikin ya susah sih Mas ya. Maksudnya kalau desain tuh kan produk ya, walaupun kita udah hakiin, tapi tetap aja ya. Tetap aja ada celahnya. Iya, Eh, Kemiringannya iya. dibedain atau apa itu udah Aku beda aku lagi. udah happy sih Mas sebenarnya. Maksudnya Hmm. terlepas dari ini harus dijual, harus jualannya atau enggak, udah happy. Cuman ya sekarang kita ya POV itu akhirnya jadi brand Mas. Hmm. Maksudnya POV yang tadinya konsep di kompetisi, akhirnya aku bikin itu menjadi sebuah brand. Brand yang memang nanti isinya itu adalah mungkin produk-produk yang kayak gelas contohnya kan. Oh, oke. Kamu Heeh. mau arahnya ke Mau situ arahnya ke ya? situ lah. Misalkan ada kayak contoh nih, aku lagi mau kompetisi, terus aku ada beli green beans banyak. Tapi kan nggak semua aku pakai. Nah, Hmm. sisanya kan bisa aku jual. Ya udah gitu, maksudnya Hmm. jadinya kayak, tapi pakai under POV itu as a brand. Jadi ini ya. Jadi pebisnis ya, Bapak sekarang ya. Bukan sih Mas, sayang aja. Tapi POV-nya tuh udah aku hakiin. Iya, iya. Ya tapi ya bagus juga. Ya Iya, brandnya juga menarik juga kan. iya, POV kan gitu. Terlihat Siapa tahu nanti kece. ada coffee shop-nya atau apa ya. Iya, iya, Kita nggak iya. tahu ya. Ngomongin coffee shop nih. Core lu kan selama ini kan kuat di Smith nih ya. Iya, Dan hampir semua barista itu selalu punya cita-cita, wih, punya coffee shop sendiri, ya, punya roastery sendiri, gitu kan. Nah, kamu juga berangkatnya dari situ dan kemudian kamu ketemu partner yang menurut aku gila sangat awesome banget ini Iya, orang-orangnya Randy sama Cindy iya, dan iya. juga dia juga sepak terjangnya, Dedikasinya, dedikasinya iya, di iya, industri juga luar biasa. Nggak iya, gampang lah punya partner betul. seperti itu. Nah, cuma kan ini kalian bertiga nih ya, bikin Smith ini. Heeh, Aku baru nih tautan, heeh. ini 10 orang nggak? Oh, Nah, ini lu bertiga ini gimana cara maintain hubungan kalian sampai hari ini tuh bisa tetap solid kayak gitu loh, Kak? Nggak gampang loh. kalau sekarang sih sebenarnya tahapnya udah realistis ya Mas ya. Maksudnya kalau emang Mhm, kita nggak bisa ya jangan dipaksa. Kalau dulu kan ambisius nih. mhm, Maksudnya ambisi mhm, pebisnis. mhm, Ada opportunity sedikit, sikat gitu. mhm, Tanpa mhm, mikirin mhm, manajemen resiko. mhm. Karena masih muda kali saat itu ya. Mungkin sebelum Covid kan kita punya 3. Emang sekarang udah nggak muda, Kak? Enggak, bukan. Maksudnya gini Mas. Kalau dulu kita kan nggak tahu Covid itu akan datang. Yes, betul. Kayaknya dampaknya nggak cuma ke kita tapi ke Mhm. semua orang gitu. Jadi kita waktu itu kan 2018 kita buka toko lagi, kita buka di Bandung. Sempat ada Oh, planning untuk yes, buka di yes, yes. beberapa tempat gitu ya. Ternyata Covid datang, ngasih kita pelajaran kalau ternyata kayaknya kita harus mulai belajar atau mendalami fundamental bisnis dulu. Kita berangkat bukan dari pebisnis, Mas. Maksudnya Randy memang secara passion dan kesukaan dia desain dan fotografi. Desain. Mhm, Cindy pernah kerja jadi marketing. Jadi dia mhm. punya banyak punya banyak ide-ide yang Ide-ide gitu. bagus-bagus lah. Mhm, Aku dari sisi operations yang memang mhm. ngejagain roastingannya lah, nge-sourcing beans dan segala macam. Sebenarnya secara komposisi udah tepat. Iya. Tapi kita tidak ada orang yang memang mengerti bagaimana scale up bisnisnya dengan baik lah, Wah, manajemen resiko itu lah. sih kayaknya lifetime learning loh ya. Itu lifetime learning. Iya. Dan itu mahal. Yes. Karena ya itu, kita harus tutup 3 toko supaya bisa dapetin hal itu. Gara-gara Covid. Mana aja Kak yang tutup Bandung waktu itu? tutup. Yang sama si Dimas. Bandung tutup. Kalau Oke. Bandung sebenarnya tutup faktornya banyak karena mungkin sewa kita udah habis 5 tahun waktu itu, kita mau perpanjang. Ya adalah maksudnya kesulitan-kesulitan yang kita dapetin saat kita mau perpanjang gitu. Ya biasa landlord lah ya. Pasti kan paham ya. Iya. Terus Gandaria tutup. Gandaria. Kayaknya Gandaria dulu ya? Gandaria dulu Gandaria awal-awal. dulu ya? Gandaria tutup. Sekarang Duren 3 fokusnya sekarang lebih ke roastery aja. Nah, kenapa aku bilang tadi di awal realistis? Karena memang dari awal core kita adalah roastery. Roastery. Jadi ya kita bikin retail itu ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan gitu. Ternyata menghandle manusia banyak sulit gitu ya. Apalagi cabang di Bandung gitu ya. Iya. Mana kita susah gitu mengontrol banyak orang yang semua keinginannya sama, mau kerja sama kita dengan harapan mau belajar juga, dengan harapan mau ikut kompetisi juga karena kita juga aktif di kompetisi kan. Jadi kita harus fulfilling yang mana dulu nih saat itu ya. Orang kalau dulu ya kalau mau masuk jadi barista di Smith itu ya pasti semua punya harapan wah akan diikutin kompetisi. Kamu kenal banget ya sama barista Smith? Kenal banget, kenal banget. Kita punya dulu pernah sering main ya ke Smith. Oh, sering hampir tiap hari kita. Iya, Mas Yuli seneng banget. Ya itulah, maksudnya ternyata tidak semudah
Itu aku juga banyak belajar dari teman-teman yang udah mulai duluan lah ya, Hmm. dari beberapa orang gitu ya. Maksudnya sampai sekarang kita merasa ya udah kalau memang ternyata kita mampu dan kita punya maksudnya kita ada apa ya, punya manajemen resiko dan Hmm. kita tahu mana mau ngapain ya gas. Kalau masih semuanya hanya berdasarkan ambisi dan keinginan Hmm. gitu ya, buka lagi yuk. Harus ada why-nya gitu. Berarti ini kayaknya Smith kayak lagi mungkin menahan dulu untuk Lagi berusaha realistis aja. Lagi hmm. maksudnya berusaha realistis karena kita ngerasa ya udah kalau kita ternyata memang banyak orang suka kopi kita, roastingan kita ya Hmm. ngapain kita harus nge-push di nge-push tokonya ya ya. Oh. gitu. Kalau ditanya pengen banget lagi, pengen Mas. Cuman Iya, kita iya. berusaha untuk ya fundamental dulu deh dikencengin gitu. Hmm. Fundamental ya. Dalam arti Karena mungkin nggak siap juga ya Gak ya ketika awal pertama kan kayaknya gampang banget tuh. iya, Begitu sama kan? buka pertama rame Iya. banyak orang yang ngajakin kerja sama Oh banyak. ya kan Itu akhirnya jangan terlena juga tuh. hmm, Jangan terlena maksudnya jangan iya, terlena untuk kayak wah ambil gitu. Tapi iya, misalnya kita harus kenal lebih betul dekat. iya. Akhirnya buka mana-mana rame Iya. Bandung dulu juga rame banget kan. Sebenarnya sampai terakhir mau tutup pun masih rame. Cuman Nah, karena kita ada ya itulah maksudnya kita mungkin dipersulit dari sisi perpanjangan itu jadi susah juga. ya akhirnya begitu ketimpa COVID, ketimpa masalah yang lain akhirnya harus tutup. Iya, Kaget juga bingung nih. Terus iya, mesti gimana nih? iya, Iya kan? betul Oh, gitu. Jadi iya. mumpung kita masih ada energi jadi ya udahlah. Kita berusaha realistis, kita melihat mana yang memang jadi strength kita, ya udah itu aja dulu sementara gitu. Gila, luar biasa ya. Ini kayak obrolan kita dalam banget loh ini. Ini dalam Makin lama makin dalam nih. Oke, Kak, berarti persiapan untuk ke World ya kayak itu tadi ya. Jadi sekarang banyak take over juga ya. Jadi teman-teman buat yang mau take over, jangan. oh enggak ya, oh enggak ya. Cukup. Kemarin tuh kita batasin sampai Juni aja sih Mas. Maksudnya Juni dalam arti di sisi lain ya kita juga tetap mempersiapkan. Udah full slot sampai Juni nih. Sebenarnya bukan full slot sampai Juni sih. Ada beberapa yang memang udah kita iyain gitu dari 2 bulan lalu gitu ya. Tapi jadwalnya di Juni kebetulan. Sekarang ini kan tahapannya kan kita lagi maksudnya masih seleksi kopi. Jadi sourcing masih aku banyakin Mas. Karena at the end sebenarnya ini yang aku pelajari juga dari beberapa kompetisi terakhir. Ternyata lebih asik, bukan lebih asik ya. Ternyata lebih baik ya buat diriku. Ini personal ya. Untuk punya opsi banyak tapi kuantitinya memang lebih sedikit dibanding punya opsi sedikit tapi kuantiti banyak. Ngerti nggak maksud aku? Gimana? Jadi misalkan kita memilih kopi nih ya. Kalau opsi kita banyak, itu kita lebih gampang mengerucutkan menjadi sebuah pilihan. Oke, masuk akal. Gitu. Misalkan kita pengen nyari kopi yang karakternya A, B, C, dan D gitu. Udah tapi banyak opsinya nih, 10 misalkan. Tapi masing-masing kuantitinya cuma 5 kilo gitu. Dikit-dikit ya. Iya. Daripada kita harus punya 2 atau 3 opsi tapi masing-masing 15 kilo gitu. Kenapa lebih enak lebih banyak? Karena pertama, kalau memang ada beberapa kopi yang nggak kita pilih pun, tapi masuk kategori opsi, toh kita bisa pakai jadi pelajaran. Kalau ternyata ada kompetitor yang menggunakan kopi yang sama di dalam opsi kopi kita bisa tahu rasa kopi dia kayak gini. Oh, ngerti nggak maksud aku? Iya. Jadi kita bisa punya bayangan, oh dia akan, misalkan dia pakai Johnson, atau dia pakai apa misalkan. Jadi salah satu strategi juga nih. Kurang lebih. Jadi kita jadi paham ternyata kompetitor A pakai kopi ini karena memang dia mungkin mau highlight acidity-nya. Nah, acidity itu kan salah satu variabel penilaian. Nah, kita nggak usah main di acidity karena kalau nggak kita jadi head to head nih. Iya. Ya, kita bikin main yang dimana? beda nih ya. Di sweetness misalkan. Tapi secara output itu secara overall experience jauh lebih comfort, jauh lebih nyaman gitu. Jadi itu bisa jadi strategi juga saat kita misalkan masuk final, kita tahu semua kompetitor pakai apa. Terus kita punya kopinya dia gitu. Walaupun lotnya beda, tapi kan sama. Ya kurang lebih sama, iya kan. Oh dia tuh kayak gini rasanya. Iya. Jadi kita bisa cari resipi yang cocok untuk kopi kita supaya bisa bukan ngalahin ya, supaya bisa lebih punya baik lah. Yang karakteristik lebih unik, yang lebih kompleks. kurang lebih ya. kayak gitu. Wah, gila.
Nah, terus dari konsep sendiri aku juga penasaran nih. Kemarin kan waktu di Bekasi kan aku juga nanya sama Gepeng nih. Emang si Aga pakai konsep apa? Dia bawa ini Pak konsep power. Power. Apa sih maksudnya konsep power itu? Itu sebenarnya power tuh secara definisi memang luas sih, Mas. Orang kalau misalkan kita deskripsiin jadi satu kalimat memang tricky. Tapi gini, itu kan sebuah pengalaman. Aku udah 10 tahun lebih lah di kopi. Kenapa aku bertahan gitu? Tadi kan kamu nanya juga kenapa Iya. masih ikut kompetisi? Karena menurut aku kopi tuh kayak ada super power yang bikin aku tuh jadi kayak nggak bosen gitu. Jadi magnet gitu. Buat aku kopi itu powerful. Bukan dalam konteks rasa ya, dalam konteks dia sebagai si kopinya ini ya. gitu. Dia Kita punya kenal impact yang gara-gara powerful. kopi. Iya. Aku bisa punya rezeki sampai sekarang Dari karena kopi. Maksudnya ya terus bisa ketemu partner teman-teman yang baik karena kopi. Jadi menurutku kopi ini tuh secara komoditas dibanding dengan komoditas lain, dia tuh yang paling powerful. Oke. Selain bisnis ya. Yes. Tapi dampak ke society besar. Dampak ke sebuah stakeholder bagus. Yeah. Kalau komoditas lain mungkin tidak sebagus kopi gitu. Terus apalagi dampak lagi misalkan ya kalau kita ngomongin dampak lagi ke alam, bagus kan sebenarnya. Something yang kayak gitu lah. Gimana kamu memasukkan ini sebagai konsep di kompetisi ini? Jadi power ini tuh menjadi sebuah menjadi sebuah trigger untuk aku share ke orang-orang kalau ternyata kalau kita bisa melihat ini sebagai sesuatu yang powerful, terus kita kendarain si power ini menjadi sebuah value kita gitu ya, dampaknya akan jauh lebih luas gitu. Jadi kemarin itu yang aku garis bawahin adalah the power ini menjadi garis besar, tapi ada beberapa kategori lain. Jadi kayak power of connections. Aku tahu di kompetisi itu kita semua tuh jarang ngobrol karena intens banget. Yes. Juri apalagi gitu sama peserta nggak boleh ngobrol. Iya. Salah satu momen yang bisa kita ngobrol sama juri cuman di stage. Ya kan kita bisa tatap-tatapan muka, kita bisa lihat dia senyum. Kalau di luar stage, nggak bisa. Nggak boleh dong. Nggak boleh terlalu dekat. Makanya aku memanfaatkan power kompetisi itu dan kopi ini untuk connect ke juri. Jadi kita reconnect yuk gitu. Lu say hello deh to each other. Gitu. Something itu intro. Aku pengen bikin gimana caranya supaya juri nggak tegang, aku juga nggak tegang. Ya udah yuk kita ice breaking gimana caranya. Nah itu kan sebuah intro dulu nih ya. Iya, itu kan sebuah power, vibes gitu. Iya. Terus? Nah terus yang kedua, gimana cara mengaitkan si power ini dengan hal-hal yang berbau teknis. Kebetulan aku dikenalin sama salah satu orang yang dia juga punya magnet nih dia. Jadi awalnya tuh nggak percaya tuh, kok bisa ya magnet berubah rasa gitu. Iya. Tapi ya pas aku cobain ternyata memang berubah gitu ya, mau gimana ya? Ya sama kayak gelas tadi itu. Iya, mungkin secara teori memang tidak bisa secara eksplisit berubah rasa kopi. Tapi berdasarkan beberapa teori yang kita baca, memang itu merubah struktur air. Nah, kopi 98%-nya air. Ya kalau kita kenain magnet nih, kena radiasinya, berarti kan airnya berubah. Berarti kopinya secara nggak langsung 98% dari unsur kopi ya berubah dong. Nah, masalahnya gimana berubahnya biar jadi lebih enak? Iya kan? Ya benar. Jadi magnet itu tidak merubah rasa, Mas, tapi dia merubah tekstur dari si kopi tersebut. Jadi magnet itu dia merubah hidrogen sama oksigen yang ada di air. Konsepnya adalah dia tuh membantu mengevaporate. Jadi magnet itu kan ada positif negatif. Nah, pokoknya magnet yang apa ya namanya? Yang positif nggak sih? Yang ikat tuh apa? Negatif? Nggak tahu. Yang ikat positif ya. Pokoknya dia negatif di atas deh. Oke. Jadi ini negatifnya di atas nih. Saat kita tempelin gini, berarti kan si air ini kan kayak ada hidrogen lah, ada oksigen lah. Di dalamnya nah itu kayak di evaporate gitu. Kalau di istilah yang kita temukan di beberapa teori-teori atau research itu namanya electromagnetic water. Jadi air yang dilewati sama magnet itu jauh lebih kayak dia kan air tuh ada besi atau apa segala macam. Nah itu juga jauh bisa memberikan rasa dan tekstur yang lebih smooth. Kita belum tahu secara scientific proven, Mas. Tapi yang pasti di tes akan berubah.
Iya, kan? Di tes itu, aku nggak tahu itu sugesti Hmm. atau beneran, tapi aku coba dengan beberapa kopi dan dia berubah. Hmm. Jadi karena aku ngerasa itu nyambung sama konsep power, ya udah aku Masuk bawa. tuh. Karena power itu ada 2 tipe, ada yang visible dan ada yang invisible. Wih, gokil. Visible power tuh magnet tuh visible tuh, kelihatan tuh, ini kan magnet ketemu magnet nempel. Nah yang invisible itu adalah koneksi. Yang invisible juga itu adalah misalkan dampak ke society. Itu invisible. Memang harus pintar-pintar bikin cerita kayak begitu nih ya. Iya, something kayak Wah, gitu. Jadi karena memang kalau kita lihat ya di era-era 2000 sebelum di bawah 2018 lah, orang kompetisi itu udah mulai sangat membosankan kan. Ketika orang mulai ceritanya gua ke kebun kopi, ya. ketemu petani, Template lah ya. gitu. Kayak gitu semua. Aduh, bosan banget ya. Tapi Ya. makin kesini tuh, wah makin seru-seru ya ceritanya ya. Karena sepertinya Mas akses sudah lebih mudah ya. Hmm. Kalau kita mau cari, ya tadi ya contoh kayak sebenarnya secara teori ada teori tentang magnet, tapi scientific proven untuk dia merubah rasa kopi kan belum ada. Iya. Jadi terserah mau dipakai atau enggak gitu ya. Tapi kita ngerasa kalau kita ngerasa itu berubah ya menurutku Ya, berubah gitu. Ada juga yang teknologi bilang katanya kalau air dikasih infrared dia Ya. akan gimana. Nah itu juga kalau kita taruh di kopi rasanya juga kita nggak tahu nih akan jadi seperti apa. Atau air dibacain doa gitu ya, berubah. Itu mungkin kopi kita bacain doa berubah. Dibawa ke dukun. Iya. Kayak something kayak gitu Mas. Ya maksudnya Mas Willy juga ngeliat kan 2024 pas Miki menang juga gimana caranya sih seorang barista tuh bisa membawa konsep yang kita sebenarnya tidak pernah kepikiran sebelumnya gitu. Ya, gila loh, Miki itu konsepnya kayak itu performance. teater bareng ya kan? Gila Jadi loh. dia ngebuka pintu, ngebuka ke mata dunia. Konsep di dalam kompetisi tidak perlu harus berbau teknis. Yes. Tapi yang memang sebenarnya relate sama kita sehari-hari gitu. Ya kan bener juga ya gitu. Jadi ya menurutku, dan dia kan berusaha jujur gitu ya. Ya dia ngerasa memang ini tuh bisa ngerubah dia jadi lebih baik. Ya aku dari situ flashback, apa ya selama perjalananku yang bisa lu juga ngalamin kurang lebih seperti itu juga. Bener. Kan? Ya. Apa yang bikin aku jadi bisa bertahan sampai sekarang ya menurut aku adalah si magnet dari kopi ini tuh. Si invisible power yang aku ngerasa sekarang tuh kayak susah kalau kita deskripsi dengan kata-kata susah. Iya. Ya kenapa bisa stay gitu? Kan bukan cuma masalah duit, Mas. Betul. Kadang juga kalau kita diundang mana tapi kita ngerasa happy aja gitu kan. Itu kan nggak kelihatan, Mas. Gitu. Something kayak gitu. Wah. Dan ini juga akan jadi konsep yang akan kamu bawa sampai di World? Sebenarnya berharap, sebenarnya gini, pengennya kemungkinan besar sama banget kayak nasional enggak, tapi aku akan bikin ini jadi lebih tajam. Kalau ngelihat experience 2024, Miki menang dengan teatrikalnya gitu ya. Dan aku juga menganalisa beberapa pemenang-pemenang lain gitu ya. Sepertinya mereka juga melakukan hal-hal yang memang membuat juri itu terbawa dan terlibat ke dalam universe kita di saat 15 menit tersebut. Gitu. Jadi something yang seperti itu, ya kan? Jadi kayak kita harus bisa mensugesti si juri ini. Iya, secara nggak langsung tuh kayak ya udah di sini cuma ada kita nih bersegini gitu ya. Yang lain nih nggak ada nih. Jadi ya udah nih kita bermain gitu. Jadi gimana caranya kita bisa seperti itu? Beda ya kompetisi sekarang ya. Iya ya, seru. Ya semoga lah ya. Susah sih Mas. Ya tapi ya gitulah, Indonesia kita udah nggak dipandang sebelah mata lagi sama dunia, kita udah punya champion juga ya. Dan diharapkan lu juga nanti bisa membawa kembali ya kan, tahta juara dunia. Gak, terus tapi kemarin ini dikit aja. Kemarin kan rame ICRC. Jadi kita nggak mau bahas itu, isunya itu nggak. Tapi kan itu terjadi ya, kesalahan panitia, apa akhirnya jadi rame. Yang aku pengen tahu nih, gimana kalau itu terjadi sama lu, Kak? Apa yang akan lu lakuin, Kak? Lu ikut kompetisi, ternyata ada kesalahan teknis kayak begitu, yang lu harusnya skor lu kenapa, urutan lu yang harusnya di sini jadi di sini, dan at least hal yang serupa. Itu lu sebagai... Berat. Karena lu udah ngikut kompetisi segitu lama, Kak. Ketika itu terjadi sama lu, apa yang akan kamu lakukan? Aku nggak bisa ngomong nih Mas. Cuman maksudnya gini ya, ini mungkin
sebenarnya permasalahan ini kan aku tahu juga dari threads ya, awalnya gitu ya. Terlepas nih, sebenarnya kalau aku mau ngasih pendapat, aku harus tahu dulu dari pihak A, pihak B. Sebenarnya kan aku nggak tahu detail. Aku cuma semua tuh baca lewat threads aja. Dan semua konflik dan debat itu adanya di threads tuh. Itu baru kemarin di podcast kamu aja kan yang ada klarifikasi dari sisi peserta gitu ya. Ya mungkin kamu harus bikin lagi dari sisi penyelenggara gitu. Jadi biar fair. Nggak, menurutku ya harus. Jadi kamu tuh harus nggak, ini terlepas dari jawabanku ya. Harus ada. Jadi podcastnya tuh harus ada 3 orang, Mas. 1 peserta, 1 misalkan salah satu perwakilan dari. Kalau biar menarik ya. Jadi menyelesaikan secara nggak langsung itu di depan publik, tapi ya kan publik ini kan mengharapkan transparansi, tapi dari sisi asosiasi juga tidak bisa memberikan transparansi ke bukan peserta. Sebenarnya nggak tahu ada mana yang salah mana benar, Mas ya? Nggak tahu. Kemarin juga aku bikin podcast itu cuman untuk mewadahi keresahan si kompetitor aja. Jadi aku nggak ada kayak keinginan buat ayo diselesaikan. Aku nggak ada kapasitas di situ. Tapi kan maksudnya orang yang nonton tidak tahu intensi kamu seperti apa. Jadi seakan-akan orang yang nonton itu melihatnya adalah itu bentuk wadah klarifikasi kan. Ya maksudnya ini kan kita, nah makanya gini Mas, yang aku kurang tertarik untuk jump in ke dalam debat itu adalah pertama itu isunya mulai dari threads. Aku tuh nggak suka kalau debat lewat tulisan. Iya, kemana-mana. Pertama kita nggak bisa tahu intensinya itu apa. Apakah dia nulis itu emosi? Iya, intonasinya pun juga nggak jelas, karena itu tulisan. Ya. Betul. Dan orang tuh di tulisan memang itu jawabannya mereka bisa desain sedemikian rupa, merangkai kata-katanya supaya itu terlihat bisa dibalikin lagi debatnya gitu. Atau pembelaannya jadi panjang gitu ya. Makanya aku nggak jamin ke dalam threads. Banyak Mas yang nyenggol Mas gitu. Mas nggak mau komen gitu ya. Karena pertama mungkin aku bukan penulis. Jadi aku nggak bisa menjawab pertanyaan dengan format menulis. Tapi bisa mendeskripsikan apa yang aku pikirkan gitu. Aku udah nyerah duluan tuh. Pertama aku nggak bisa nulis. Ya walaupun nggak, ya mungkin ada yang ngomong daripada salah menulis gitu. Sebenarnya kan ya kan kita nulis nih. Maksud kita mungkin baik, tapi Mas Willy bacanya mungkin kayak wah, kok dia nulis kayak gini gitu. Apalagi kalau orang yang kontra. Iya, pasti beda gitu kan. Jadi akhirnya dia nggak suka, dia balas dengan ketidaksukaan. Begitupun seterusnya gitu. Terus nggak akan selesai gitu. Jadi aku nggak mau jump in terlalu deep. Cuman aku juga kan part of kompetitor karena aku bantuin coaching Dimas tuh. Smith kan ikutan kan Dimas kan. Aku bantuin coaching juga. Sempat ditanya kan, "Gak, lu kan bantuin coaching kemarin. Terus kok lu nggak ini?" Ya, gue udah ngobrol sama Dimas. Gue udah mencoba untuk ya kan sebagai kompetitor ya, bukan sebagai, gue udah coba ngomong sama Dimas, gue udah mencoba untuk ya Dim, kita berdamai aja lah gitu ya. Maksudnya ya memang bukan rezeki lu aja gitu. Percaya deh sama gue, kalau memang rezeki juga akan ketukar. Kalau emang ini Allah udah bilang lu menang, ya lu pasti menang gitu. Apapun masalahnya ya gitu. Maksudnya ya udah gitu kalau. Jadi lu nggak akan mencari ini sebenarnya salah siapa, ini mekanismenya gimana? Kalau saya ada di posisi itu pasti akan ngobrol baik-baik dulu. Mungkin saya akan coba nanya dulu ke either penyelenggara atau asosiasi, batasan mana nih saya boleh, maksudnya boleh mendapat klarifikasi gitu, atau misalkan mencari tahu kebenaran. Memang ya langsung ke penyelenggaranya juga ya, kan. Ya pastilah Mas. Maksudnya kalau kita lewat sosial media kan nanti orang yang tidak yang tidak ada di dalam ranah itu kan jadi ikutan. Mereka yang tadi bilang ya, maksudnya mereka akhirnya jadi berpendapat sesuai dengan apa yang mereka baca. Padahal mereka tidak merasakan di dalam panggung seperti apa gitu. Jadi menghindari itu mendingan aku coba ngobrol sama panitia atau penyelenggara atau siapapun itu. Kalau panitia juga punya batasan untuk menjelaskan, terus mungkin kita coba untuk ya susah juga ya, bingung juga ya. Nah ya, makanya kalau Bapak itu terjadi sama lu. Benar sih, benar juga. Masalahnya kalau barista kompetisi kan kita bisa melihat, juri bisa tahu nih nilai siapa gitu kan. Ini kan nggak tahu ya Mas. Nggak tahu. Gitu, jadi aku no comment aja nih Mas. Kamu main aman. Bukan main aman Mas, bingung soalnya.
kalau itu menjadi sebuah, soalnya akhirnya jadi nanti menimbulkan ketidakpercayaan orang, tapi nggak salah juga kalau menimbulkan ketidakpercayaan orang sama penyelenggara, nggak salah karena memang Nggak salah. benar. Jadi orang tuh berhak aja gitu. Iya, berat. Dan itu akan jadi konsekuensi penyelenggara. Betul. Ketika dia ada kesalahan, terus kemudian orang jadi trust-nya berkurang, Betul. terus akhirnya next dia menyelenggarakan lagi, orang jadi mikir 2 kali buat ikutan. Nah, kayak gitu. Itu pasti akan jadi konsekuensi Tapi sih. kan benar gitu. Tapi kalau misalkan memang ini ternyata let's say gitu ya. Kemarin aku sempat baca di threads ada yang bilang, ya udah gampang diulang aja pertandingannya gitu Nggak kan. segampang itu dong. Nah, pertama nggak segampang itu. Yang kedua tuh kayak mungkin pasti asosiasi juga pasti kena sanksi dari pusat gitu misalkan, atau repnya juga kena sanksi. Bisa jadi mereka nanti tidak boleh menyelenggarakan lagi, kita nggak punya wadah. Kan ya nggak tahu ya, maksudnya resikonya tinggi gitu. Iya. Buat semuanya ya, buat peserta juga bisa di blacklist. Iya. Buat panitia juga bisa di. Jadi ini tuh penyelesaiannya sebenarnya cuma ya udah semua dikumpulin aja duduk bareng tapi di forum gitu kali ya. Kan udah dilakuin. Oh, udah ya? Udah. Itu aku aja nggak tahu tuh. Dia itu waktu Udah ya? si Bima kan kemarin di podcast dia ceritakan udah ada Zoom meeting bareng semuanya. Cuman Tapi ya itu juga nggak ada jawaban. Nggak ada. Maksudnya masih hasil akhirnya intinya juga masih nggak puas juga. Soalnya semenjak itu ramai aku jadi tidak terlalu ngikutin banget karena memang ya udah itu mungkin nggak bisa bantu lah gitu. Aku nggak bisa bantu sih mas. Juga nggak bisa bantu. Memposisikan dirimu kalau mau terjadi pada kamu juga bingung juga nih ya. No comment juga nih ya. Kalau itu terjadi sama aku, semoga tidak. Semoga tidak. Aku ya udahlah gitu. Ya udahlah. Ikut lagi aja gitu. Enggak lah. Enggak, thank you banget loh ya. Udah mau menyempatkan waktunya, akhirnya kita di Kediri bisa. Ini pertama kalinya kamu di Kediri. Iya, pertama kali Kediri. Ya. Harus cobain apa nih mas? Nyobain apa ya? Nanti biar sama Gepeng aja lah diajakin kemana gitu. Ntar kalau aku yang rekomen juga paling ya banter kalau malam soto. Oh. Tadi ngomong nggak gitu di depan tuh? Yang bangsat. Gila, tapi kita temenan udah kenal udah lama ya, Kak ya? Mas Willy ini dulu apa ya, semacam idola anak muda. Buset. Dia tuh compete pakai Blancon loh, 2013. Pakai Blancon. Salah satu yang motivasi suruh ikut ABC. Oh iya dong, biar ada penerusnya dari Kediri. Bener mas. Udah 10 tahun lebih nih kita kenal nih ya. Kata-kata ini, kata-kata ini. Karena IBC dapat slotnya susah. Enggak, Dapat slotnya aja susah. Gimana kompetisinya lebih susah lagi. keren katanya. Iya dong, harus Mas, IBC dong, harus Tapi IBC. pernah nggak ada kepikiran di kamu gitu, wah one day mau ikut kompetisi lagi ya? Nggak pernah nanya dalam hati terdalam gitu. Udah ngomong. Enggak. Ikut. Nggak Udah ngomong. nggak ada ketertarikan gitu. Aku kayak gini, kalau dari aku sih ngerasa eraku di situ tuh udah selesai. Jadi aku ngerasa peranku sekarang ini udah bukan untuk aku berkompetisi atau ikut hal-hal kayak gitu. Aku lebih peranku sekarang ini di Kopi ini adalah menyuarakan teman-teman ini kayak gitu. Lewat Lewat No Cincong ini. Sebenarnya mulainya itu kan dari buku Barisan No Cincong ini. Ya. Kupas profil-profilnya siapa, tokoh-tokohnya ini yang mungkin generasi saat itu banyak yang belum tahu nih. Jadi supaya nggak lupa nih. Jadi aku peranku akan lebih di situ kayaknya. Jadi untuk berkompetisi Tapi dengan No Cincong ini pasti banyak dong yang nggak ada beberapa yang nggak suka sama kamu dong. Ya pastilah dari Apa-apa, komen-komen atau apa ya pasti ada yang nggak suka, pasti ada. Resiko semakin tinggi pohonnya, anginnya semakin kencang mas. Jadi menurutku. Makanya kadang kalau kayak gini ya, kadang kita ngobrolin apa. Kayak kemarin kan aku juga sempat diserang yang waktu ngobrol sama Andrew. Oh iya? Ya, ada aku mungkin ya. Ngomong apa sih? Maksud? Akunya yang Bahas salah. apa sih? Bahas tentang Roasting. kopi, tentang kopi. apa. Jadi kayak ada yang kesinggung, diserang. Tapi sepertinya orang yang kesinggung itu karena dia salah nangkep maksudku. Iya. Gitu, kayak gitu. Tapi akhirnya Andrew ikut jelasin sih di situ. Ini juga mungkin nanti akan ada yang tersinggung nggak? Mudah-mudahan nggak. Yang aku harapkan bukan ada yang tersinggung, tapi viewernya gede. Oh, iya. Masa kalah terus sama ini podcastnya Fahri? Iya. Kita tadi nggak ada yang nyinggung sama siapa ya? Paling nyinggung Fahri nggak apa-apa lah. Nyinggung Fahri nggak apa-apa, dia sering diomongin. Iya, kayaknya nggak ada yang nyinggung sama. Aduh, gokil. Luar biasa, lu sekarang makin keren lah. Ya, gitulah Mas.
Pokoknya saya tahun ini saya mau coba untuk ada rencana, doakan saja, mau rilis brand aparel. Wih, Wes, gokil. doain aja. Ya, Makanya tapi memang ini kayaknya momentum ya, Gak ya? Jadi ketika lo mungkin lagi champion, atau mungkin lagi kayak kemarin habis pernah main film juga, Filosofi Kopi, atau ketika lagi di atas memang kita harus create something harus, Mas. buat Justru ini. itu. Karena kalau nggak gitu momentumnya hilang. Pertama itu, yang kedua nanti orang lain mulai duluan. Iya sih, betul. Jadi kayak mendingan kita mulai optimalin potensi, optimization, value. Ya, oke, POV ya. Itu brandnya tapi bagus banget, Gak suka banget sih aku. Aku ngeliat itu, wah ini keren nih, itu memang brandnya. Ya, semoga lah. Thank you banget, Terima kasih, Gak. Mas Ya. Willy. Mudah-mudahan lu nyaman di Kediri, di host juga sama Alinea. Please. Thank you Alinea dan Terima Black kasih, Box ya kan, Black karena Box, udah menyediakan Alinea. tempat buat podcast di sini dan udah mengundang Bapak Aga, akhirnya kita bisa podcast lagi. Culik, gitu. Ah, Diculik. setelah kemarin-kemarin gagal terus ya. So, tapi whatever you do, Gak, pokoknya sukses Iya, selalu ya. sama-sama semua. Kita Mas. selalu support semua. Kita lebih baik mendoakan orang dibanding Yes. ngomongin orang ya. Yoi, ya kan. Walaupun kadang-kadang ya Ada dikit-dikit boleh lah Kenapa ya. sih Mas orang kopi sering ngomongin orang? Soalnya nggak Kadang- ada kerjaan lain. Oh, Kadang banyak waktu luang kali ya. iya. Nggak nanya aja maksudnya. Soalnya kayak sekarang nih udah jarang ngobrol maksudnya udah jarang ngumpul sama teman-teman kopi lagi karena kalau setiap ngumpul pasti ada aja nih. Iya pasti. Ada aja lah, dia ngomongin pasti. jadi Iya, kayak iya. aduh enggak deh. Ya kadang gini loh, masalahnya yang dia omongin itu juga muter-muter ya teman-teman kita Iya, juga, kita juga kenal semua juga Iya gitu. sih. Betul. Makanya kalau memang mau ada sesuatu yang kurang puas ya, atau mau yang dibahas, ya kita memadahi lewat nocing cap. Ih keren ini dia. Sip. Oke. Ya, thank you Terima kasih, banget. Mas Ya, Willy. sukses terus. selalu ya. Oke teman-teman, ini adalah perbincangan yang memang tidak direncanakan ya. Gak ada. Nggak ada planning ya, Nggak ada pokoknya talking kita points. ngobrol aja, tapi ternyata obrolan kita cukup Lumayan. dalam ini ya hari ini ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat dari obrolan ini. Kalau nggak ada yang bisa diambil juga, ya udah nggak apa-apa juga ya. Yang penting dinikmati aja, karena No Cincong ini juga mungkin adalah konten hiburan kali ya. Biar teman-teman kopi ada tontonan. Betul. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dan salam No Cincong. Oh gini Mas ya. Keren. Yoi.